Oke. Oke, kita terlebih dahulu kita satukan hati kita Tuhan kami mau mulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Pemilik ministry, Tuhan pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita percaya Allah kita berkuasa, bahkan kuasa iblis telah dikalahkan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita lagi nyanyikan pujian ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada saat hari ini Tuhan kami percaya Kau hadir bersama dengan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersaksi, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Namun terlebih dahulu kami ingin Tuhan rindu hadirat-Mu bertata di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidup.
menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kau menyerahkan anak-Mu yang tunggal menjadi domba Paskah, Tuhan, disalibkan. Jika penyaliban itu, jika darah tidak tercurah, maka kami tidak akan diselamatkan. Oh, haleluya. Kami mencintai Tuhan, karena salib-Mu kami dapat hidup kekal. Darah-Mu tercurah, Tuhan. Engkau yang mau memikul segala penderitaan, segala dosa-dosa kami, Tuhan. Engkau diludahi, Engkau dicampur. Tubuh-Mu yang hancur lebur, Tuhan, hanya untuk menebus kami dari segala dosa, pemberontakan dan kenajisan kami, Tuhan. Seringkali kami tidak tahu diri, Tuhan. Seringkali kami selalu hari demi hari terjatuh dalam dosa-dosa kami. Pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami, Tuhan, terlebih di hadapan-Mu, Tuhan. Bahkan kami seringkali tidak mengampuni orang lain, Tuhan. Sementara salib-Mu menunjukkan Tuhan yang luar biasa, Tuhan, yang seharusnya kami tidak layak menerima kehidupan yang kekal, Tuhan. Tetapi karena Engkau mengasihi kami, Tuhan, Engkau yang menjadikan kami, Engkau tidak mau kami masuk ke dalam neraka, ke dalam maut. Engkau disalibkan, darah-Mu tercurah, menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Bahkan darah-Mu menyembuhkan kami, menyelamatkan kami, Tuhan. Ini kami datang, Tuhan. Haleluya. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Kau, Tuhan, di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan,
aku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya, karena salibmu, haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Engkau yang mau Tuhan mengorbankan segalanya Tuhan untuk kami Bapa, agar kami mendapat kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dapat bertemu dalam ibadah jumpa ministry saat sore hari ini Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan dalam kesaksian dapat membangun kami, menambah semangat dan memotivasi kami dalam melayani Engkau Tuhan, mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga percaya Engkau telah mempersiapkan mengurapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu Ibu Teti Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat, bahkan mengoreksi kehidupan kami, menegur kami, mengajari kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Ajarlah kami Bapa. Sembunyikan semuanya hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, baik juga dalam doa syafaat dan juga bincang-bincang di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Ada teman-teman kami yang mungkin masih akan masuk dalam Zoom ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi. Seluruh peralatan yang kami pakai, jauhkan dari segala gangguan Tuhan, baik itu sinyal juga Tuhan,
agar tidak terganggu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan, layak dan berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan diberkati, semuanya yang hadir pada saat hari ini mendapatkan berkat, pemulihan, kelepasan, keselamatan, kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan hamba-hambanya ingin bersaksi. Silakan, karena kesaksian juga bisa memotivasi teman-teman yang lain, kita semuanya. Atas kuasa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Silakan, Bu Lydia, nggak ada kesaksian hari ini. Pak Elipati, kesaksian penting. Pak Derikson, kesaksian ini penting sekali buat menguatkan sesama kita saat kita mengalami satu cobaan yang memang terkadang seolah-olah Tuhan jauh daripada kita. Ini penting. Kesaksian itu memang datangnya setiap detik, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan berkati. Tapi mungkin kesaksiannya lagi ditulis mungkin ya. Nanti mungkin dibincang-bincang baru bersaksi. Kalau sudah ditulis seperti Daniel, diremet-remet, dibakar, ditelan itu. Jadi baru keluar semua. Bu Christine itu nggak ada kesaksian, biasanya ada untuk. Ya, Bu Christine paling banyak tuh kesaksian. Mungkin Ibu Adeline tuh ada kesaksian, Bu Adeline. Shalom, shalom. Saking banyaknya nggak tahu yang mana, karena untuk saya masih bisa nafas aja hari ini tuh, puji Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa. Saya mau kesaksian satu, karena minggu kemarin ini ya, sampai hari ini suami dan anak-anak itu sakit ya. Sakit dan mereka tidak bisa ke kantor dan ke sekolah. Satu hal mereka bilang begini ya, banyak sekali seperti intimidasi yang datang kepada saya. Lah, Ibu Christine kan pendoa, setiap kali doain orang tuh sembuh gitu ya. Tapi kok suaminya sakit, anak-anaknya sakit. Terus Tuhan ingatkan saja saya dari itu yang pujian doa Yabes ya. Dan lindungilah aku dari mara bahaya serta kesakitan, gitu kan? Yes. Nah, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, betul ya? Memperluas daerahku, Yes. ya itu. Dan melindungi aku, menjauhkan aku dari mara kesakitan. bahaya. Ya, saya bilang begini, Tuhan, ini saya sering kali nih. Pasti setiap kali habis ibadah atau pelayanan di mana aja, saya pasti nyanyikan lagu ini dan saya selalu berdoa untuk ini. Tapi kenapa intimidasi begitu banyak datang? Wah, doain orang tapi kok sendirinya sakit gitu kan? Tapi cuman Tuhan menghibur saya gini loh. Orang Kristen apa nggak bisa sakit? Hamba Tuhan apa nggak bisa sakit? Bisa sakit hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan tidak kebal dengan sakit, tapi yang dikatakan di pujian itu, di doa Yabes, adalah tidak kesakitan. Artinya apa? Kita bisa sakit, tapi kita tetap damai sejahtera. Ya, kenapa kita sakit? Saya teringat dengan kata-kata Yesus ketika mengunjungi Lazarus yang sudah 4 hari mati. Kenapa? Dia bisa aja datang loh. Waktu Maria minta, Yesus datang dong, saudaraku sakit, gitu kan? Tapi Yesus kok nggak datang ya? Nanti 4 hari ya setelah sakit baru setelah mati baru datang. Pertanyaannya, why 4 hari baru Yesus datang ya? 4 hari mati, karena untuk orang Yahudi 4 hari itu setelah mati itu dinyatakan benar-benar meninggal. Karena di dalam pengertian mereka 3 hari setelah meninggal, makanya kita masih banyak tradisi mungkin di Manado, mungkin di Toraja, di daerah-daerah mana.
Biasanya mayat itu disimpan 3 hari karena berharap mereka belum pergi ke alam baka, masih bisa hidup di hari ketiga. Makanya Yesus datang justru di hari keempat untuk membuktikan bahwa yang sudah mati sekalipun di tangan Yesus itu bisa hidup. Ya, ini pengertian yang harus kita dapat. Sama pengertian yang saya dapat ketika ada intimidasi, kok hamba Tuhan bisa sakit keluarganya gitu kan, padahal pendoa untuk orang sakit. Saya cuma mau bilang begini, dan saya harus sampaikan ini, bahwa hamba Tuhan sekalipun berapapun bisa sakit. Ya, yang merupakan berkat bagi kita adalah kita tidak kesakitan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kita tetap damai sejahtera. Kita tetap mengatakan bahwa Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya sakit, keluarga saya sakit, itu artinya saya harus berkesaksian suatu saat bahwa Tuhan meluputkan kami dari itu, ya. Dan kami tetap ada damai sejahtera, ya, tetap tenang walaupun melewati badai, gitu kan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi hamba Tuhan bisa sakit, yes. Bahkan banyak hamba Tuhan waktu COVID kemarin di awal-awal banyak yang meninggal kan, dipanggil itu. Tapi apakah mereka berdosa? Ya, tidak ada di muka bumi ini. Roma 3 mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita semua berdosa, tapi Tuhan izinkan kita mengalami sakit, kita mengalami masalah. Ibu Lydia Gembala sempat kebanjiran kan? Tidak anti banjir di sana di Serang kan? Ya, siapapun kita itu pasti ngalamin masalah. Yang hebatnya Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dengan tidak, ya. Orang yang percaya kepada Dia dengan tidak. Nah, saya masih bisa tersenyum, keluarga saya masih bisa berkata ini cuma sakit. Semua orang pasti bisa melewati yang namanya sakit seperti ini, apalagi cuma flu. Mereka alasannya tidak pergi ke sekolah atau tidak pergi bekerja supaya yang lainnya tidak tertular flu, atau yang lebih parahnya lagi kalau mereka menyangka bahwa itu COVID, karena di sini batuk-batuk aja atau apa itu disangka sudah COVID gitu kan. Mungkin di Indonesia juga begitu. Jadi daripada orang tidak damai sejahtera melihat kita, mendingan nggak pergi gitu kan. Anyway, kalau Tuhan di dalam kita, apapun yang terjadi, mau sakit penyakit kah, mau masalah kah, mau cobaan, mau apa itu kan namanya, tetap ada damai sejahtera. Dan saya damai sejahtera, saya harus bagikan ini ke saudara, tetaplah damai sejahtera. Orang percaya bisa sakit, hamba Tuhan bisa sakit, tapi kesakitan tidak menimpa kita. Amin. Haleluya. Thank you. Amin. Kalau nggak ada lagi saya yang bersaksi ya Pak Direktur. Ada nggak? Ya, saya sedikit nih kesaksian yang udah lama, tapi ya kuasa Tuhan menolong ya. Saya ada encik saya punya suami, nah itu dilayanin teman saya. Kalau saya kan manggil Cihu ya, kalau orang-orang Tionghoa kan manggilnya Cihu gitu. Nah itu teman saya layani, itu adanya di Rangkas Bitung ya. Jadi saya berdua sama teman saya, ini orang Malaysia teman saya, tapi udah tinggal di sini gitu. Dia senang kalau saya ajak melayani gitu ya. Jadi dia melayani di sana, terus ngajarin Cihu saya, firman Tuhan dan sebagainya. Kalau lagi ada kesusahan doa, Pak, panggil nama Yesus gitu, diajarin doa dan sebagainya. Nah, terus ibu saya ini kan kerjanya kalau malam tuh suka ngambil kodok gitu ya. Ngambil kodok gitu kan. Lagi zaman-zaman dulu tuh orang sering gitu ngambil kodok gitu ya. Nah, waktu itu kayaknya sepi, nggak ada kodok gitu. Lalu dia pikir kok nggak ada ini kodok. Langsung dia ingat teman saya itu yang ngajarin dia berdoa. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan Yesus tolong saya, kok nggak ada kodok, sepi gitu maksudnya ya. Nah, akhirnya waktu dia selesai, dia udah berdoa begitu, taunya dia dapat kodok banyak katanya ya. Dan dia bilang sama saya dan juga dia bersaksi sama teman saya, kata teman saya tuh, maka kalau Bapak doa Tuhan pasti menolong. Itu kesaksian yang udah lama ya, tapi itu juga membawa satu berkat yang luar biasa gitu ya. Jadi Tuhan menolong. Perkara yang kecil Tuhan gak tinggalkan gitu ya. Kalau kita pergi kan malam-malam hari terus nggak dapat kan rasanya pulang bagaimana, itu kan kalau dapat bisa dijual juga gitu ya, bisa buat makan juga gitu kan. Nah, memang orang kan ada gitu yang suka cari kodok bisa dijual ya, suka mancing juga
ikannya kalau udah banyak bisa dijual juga gitu ya. Nah, jadi saya bersyukur ya, Tuhan itu baik menolong. Jadi ini teman saya masih ada nih orang Malaysia, dia senang kalau diajak jalan sama saya. Nah itulah berkat Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalkan ya. Kalau kita berharap berkat Tuhan, Tuhan selalu menolong. Itu kesaksian saya banyak sekali kalau saya mau bersaksi ya, kayaknya pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau bikin buku mungkin udah berapa buku ya bisa dimuat gitu ya. Itu satu pertolongan Tuhan ya, Tuhan itu baik dan selalu menolong gitu. Dan saya juga ingat waktu sekolah gitu kan, saya mimpin pujian gitu kan. Nah guru saya ini kan khotbah. Nah waktu di tempat khotbah itu ada tamu, jadi pikiran pengurus itu kan, pendeta yang di situ udahlah kasih tamu dulu. Kalau tamu kan jarang-jarang datang gitu. Kalau guru kan sering pelayanan gitu kan, bisa hari apa bisa dia layanin gitu. Nah akhirnya ya udah dikasih tamu. Nah ini guru saya kan orang yang nggak seneng begitu gitu. Jadi begitu dia dikasih amplop dia kesel gitu ya. Langsung dia kasih ke saya. Memang saya lagi nggak ada duit gitu kan. Jadi dikasih amplop gitu, aduh girang amat saya kan. Saya suka belanja gitu kan buat jajan di sekolah ya. Itulah berkat Tuhan ya, kita nggak ngerti itu berkat dari mana, nggak tahu itu jalan berkat. Jadi saya masuk ke asrama, saya cerita sama teman-teman, waduh teman-teman pada ketawa semua, seneng karena tante ini nggak boleh diganggu orangnya. Kalau udah tugas khotbah, kalau dikasih yang lain dia nggak seneng. Jadi amplopnya dia kasih saya cepet-cepet, saya bersyukur tinggal nerima aja gitu. Itu kesaksian saya, berkat luar biasa ya. Jalan kita tuh bukan jalan Tuhan gitu ya. Dan juga banjir juga begitu kan, kita nggak ngerti banjir gitu kan ya, kecewa gitu, susah, tapi dapat berkat juga sama gitu ya. Itu berkat Tuhan ya, Tuhan memberkati. Itu kesaksian saya Pak Direkson, Tuhan berkati. Saya senang dengar kesaksian dan juga terima kasih Bu Lydia, Tuhan memberkati selalu, tak henti-hentinya berkat Tuhan bagi kita. Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Eti saat ini dengan firman Tuhan. My Jesus, my Savior, forever I love you, forever I'll say, nothing compares to the promise I have in you. Yesus, penyelamatku, haleluya. Yesus, tiada janji seperti yang ada padamu. So to the Lord of the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas below at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, silakan namanya Bu Keti. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diundang kembali oleh Bapak Pendeta Komingwan. Sebetulnya agak ngeri-ngeri ya, di sini 80-90% hamba-hamba Tuhan S1, S2 gitu kan. Sedangkan saya biasanya di sekolah minggu gitu. Nah, saya mau katakan bahwa bulan April adalah bulan Paskah, di mana kalau Natal orang sangat bersemangat.
senang sekali menyambut Natal, kelahiran Kristus ya. Di mana-mana orang happy-happy ya. Tetapi untuk Paskah ini rasanya nggak semeriah menyambut Natal ya. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, boleh dibuka mic-nya semua boleh. Tapi jawabannya tidak boleh sama. Oke, siapa duluan? Silakan. Di manakah Anda biasanya melihat tanda salib? Di gereja. Ya, thank you. Enggak boleh sama, Ibu Wanita di leher wanita, kalung. Di kalung wanita. Kalung, yes. Mana lagi? Di rumah orang Kristen. Rumah orang Kristen. Rumah saya tidak ada gantung salib-saliban. Berikutnya, Pak Yohanes. Saya ada di rumah. Di tempat salib. Di kuburan, Bu Jeti, di kuburan. Oh, yes. Di hati, Bu Jeti, di hati. Secara fisiknya. Di mobil orang Kristen. Mobil di handphone. Di mobil. Oke, mobil jenazah kali ya. Oh, bukan, di mobil Kristen. Oh, mobil orang Kristen, yes. Iya. Ada lagi? Ada, Bu. Di kuburan ada. Iya. Ya. Di peti jenazah, Ibu. Iya. Kode ini atau lambang ini sering juga kita temukan di rumah sakit, betul? Ya. Tanda rumah sakit itu ada salib dan Tiang listrik, di tiang listrik juga. Nah, saya mau tanya lagi. Tapi nggak ada hadiah ya. Kalau Anda murid sekolah minggu, saya pasti kasih hadiah. Dan selalu saya bawa hadiah. Nah, ini tanpa hadiah pasti juga mau menjawabnya. Kapankah salib ini timbul? Dan ada gambar ular begitu. Di manakah? Pertama kali di zaman Musa waktu disuruh bikin tembaga. Yes, thank you Bu Christine. Waktu orang Israel digigit ular, waktu di padang belantara, Tuhan marah, lalu orang Israel semua pada kesakitan dipatok ular. Lalu Musa membuat dari tembaga ular-ularan dan digantung di kayu salib. Maka mereka sembuh, ya. Nah, itulah lambang kesembuhan. Lambang kesembuhan untuk mereka yang sakit, yang putus asa, yang menderita. Ya, yang saya tahu salib yang vertikal adalah berarti hubungan manusia dengan Allah. Pasti semuanya setuju. Amin. Ada amin. Amin. Lambang salib ini yang vertikal adalah hubungan manusia dengan Allah. Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus yang disalib. Jadi misi Allah di dunia melalui Yesus Kristus itu sudah selesai. Kemudian, apakah lambang yang kayu vertikal ini? Kayu vertikal ini melambangkan hubungan kita sesama manusia. Nah, saya memilih judul ini. Kebetulan di PSBB diberikan judulnya adalah tentang salib. Maka salib bagi saya adalah satu perubahan. Ya, adalah satu perubahan. Kita harus apa? Berubah. Yes, thank you Bu Adeline. Kita harus berubah. Ya, sebelum kita menjadi anak Tuhan, sebelum kita menjadi orang Kristen, sebelum kita dilahirkan baru, pasti kita itu manusia lama, carnal man. Tetapi setelah kita jadi anak Tuhan, kita adalah manusia baru. Manusia baru berarti kita mempunyai pikiran yang baru, hati yang baru. Seberapa barunya sih? Apanya sih yang berbeda antara manusia lama dan manusia baru?
Ya, waktu saya usia 18 tahun, SMA 3, kepala sekolah saya seorang Kristen. Dia menyuruh kami, "Hayo pergi ke gereja yang kira-kira berjalan hanya 3 menit." gitu. Di situ ada KKR khusus untuk kami anak-anak sekolah SMA 3. Nah, disitulah saya pertama mendengar Injil dan saya bertobat. Hamba Tuhannya sekarang sudah umur 82, Bapak Stephen Tong. Kemudian teman saya yang mengajak ke gereja, kemudian saya ikut katekisasi 1 tahun. Di gereja Presbyterian itu 1 tahun ikut katekisasi, seminggu sekali baru dibaptis ya. Jadi sejak itu saya sudah menjadi anak Tuhan dan saya melihat bahwa orang Kristen di gereja itu ada upacara perjamuan. Saya lihat-lihat apa ini gitu kan. Saya merasa loh, kok saya nggak boleh gitu ya. Karena saya belum dibaptis. Loh, kalau saya meninggal gimana? Saya ini kemana gitu. Jadi saya mempunyai kerinduan yang sangat-sangat besar untuk juga terima perjamuan itu. Dengan berjalannya waktu, saya juga jadi guru sekolah minggu, saya aktif di gereja, ikut semua yang namanya acara apapun saya ikut, baik doa, baik training guru sekolah minggu, baik kur, ya anak-anak muda, semua saya ikut. Dengan berjalannya waktu, kami sudah mulai setelah menikah, saya tinggal di Lampung. Pada tahun 79 ada satu pesawat, mungkin Lion ya waktu itu ya, jatuh di airport. Karena rundown-nya pendek, jadi pesawat waktu touchdown itu mungkin terlalu dekat kepada the end of the rundown, jadi pesawatnya terus lepas dari rundown dan masuk ke sawah dan meledak dan kebakar. Ya, tahun 79 itu seluruh penumpang meninggal. Orang terkaya di Lampung yang mempunyai pabrik minyak itu juga terbakar. Di rumah sakit posisinya itu hitam semua hitam karena masih di dalam kondisi seat belt. Jadi semuanya duduk posisi duduk ya hitam. Ya, bagaimana orang bisa mengenal dia? Ini dia. Sam'an gitu karena dia mempunyai cincin, dari cincinnya dikenal dia orang yang terkaya di Lampung ya. Nah, kita lihat di dalam bencana ini hanya 1 orang yang masih hidup. Kemudian 1 orang ini diinjili, divisit, dikasih tahu kamulah orang yang paling beruntung, kamu tidak mati ya. Kemudian akhirnya dia percaya ya. Nah, setelah dia percaya, dia dibaptis dan dia juga aktif di gereja. Kita melihat begitulah besar kasih karunia Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi sampai sekarang masih banyak orang yang menolak salib. Bahkan dibilang di belakang salib ada jin lah gitu ya. Tetapi kita hanya diam. Kita harus mempunyai pikiran Kristus. Waktu Kristus ditentang, waktu Kristus dilawan, waktu Yesus mengajar, begitu banyak ahli Taurat memusuhi dia. Yesus tidak pernah berdebat. Yesus tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Tetapi dia meninggalkan orang-orang itu. Maka kita manusia baru juga harus mempunyai mindset of Christ. Mindset of Christ itu ada di 1 Korintus 2:16. Kemudian di dalam Efesus 4:24 kita juga dikatakan harus mempunyai kebenaran dan kudus. Bisa Yohanes 14 ayat 6 ditampilkan. Yohanes 14 ayat 6, apakah itu kebenaran? Apa yang harus kita miliki sebagai manusia baru? Yohanes 14 ayat 6. Bapak
Derrickson ya, bisa tolong. Oh sorry no, dibacakan Bapak Eli Fatigea. Ya, Bapak Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Terima kasih Bapak Derrickson. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti kita harus menerima Kristus yang adalah kebenaran Allah. Kemudian saya yakin di sini di semua kita sudah memiliki kebenaran itu. Tetapi Tuhan juga meminta kita hidup harus kudus. Apa sih arti kudus? No lying, speak the truth. Kalau kita marah, be angry and do not sin. Jangan berdosa. Itulah kudus. Hidup tanpa melakukan dosa-dosa lama, keinginan tubuh. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk merusak mindset kita, untuk kita berbalik kepada jalan yang lama. Karena kita sudah menjadi manusia baru ditebus Tuhan. Dan janganlah kita toleransi atau membuka celah. Jangan nyerempet-nyerempet. Efesus 4:30, silakan. Efesus 4:30, Bapak Elifati. Efesus 4:30, kita dilarang tidak boleh apa lagi? Efesus 4 ayat 30. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeliharakan kamu menjelang hari penyelamatan. Amin. Thank you. Kita dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Kata duka ini, kalau orang ke rumah duka, ada yang meninggal, kita melihat di situ tidak ada hahaha. Kita bertemu orang-orang yang sedang berduka, mungkin disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau karena ada seorang keluarganya yang dikasihi meninggal. Makan nggak mau, minum nggak mau, tenggelam di dalam kehilangannya, tenggelam di dalam perasaannya. Tetapi Tuhan mengatakan, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu fungsinya ada apa saja, Pak Komingguan boleh sebut satu saja. Pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah, Ibu Lydia juga boleh satu saja. Menghibur. Yes, menghibur. Apalagi? Ya, mengajar, menasehatkan. Ya, menghibur. Orang yang berduka memerlukan penghiburan. Tetapi kalau Roh Kudus didukakan, kenapa sih Roh Kudus bisa didukakan? Saya mempunyai Roh Kudus karena waktu saya terima Yesus, Roh Kudus berdiam di hati saya. Tetapi kalau saya bersalah, saya pasti hidupnya nggak damai. Pasti my feeling in hati nurani saya sepertinya ditegur. Nggak enak banget kayak gitu ya. Nah, Roh Kudus menasehatkan saya. Roh Kudus juga mengajar saya harus bertindak bagaimana di dalam keadaan yang
yang kritis. Waktu adik saya meninggal pulang dari gereja, dia naik motor, dia tidak tahu motor itu tidak ada rem, karena di keluarga saya di Batu Tulis itu mereka dagang motor ya, beli yang second kemudian diservis terus dijual lagi. Nah yang satu ini dia nggak tahu kalau motor yang baru dibeli ini tidak ada rem. Maka waktu dia pulang gereja itu kecelakaan di Jalan Hayam Muruk, sehingga dulu oplet itu belakangnya angkot itu belakangnya kaca, jadi kepalanya membentur kaca dan kemudian luka. Jadi luka di lehernya membuat dia meninggal. Ya, waktu itu keluarga berkumpul di rumah, lalu banyak yang sesalkan ini gara-gara ke gereja. Gara-gara ke gereja jadi kecelakaan. Dan saya adalah di dalam keluarga yang pertama menerima Yesus, yang pertama menjadi orang Kristen. Mama saya waktu itu masih Buddha. Tetapi satu hal yang saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya hanya diam waktu dikatakan gara-gara ke gereja kamu gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tetapi satu hal, Roh Kudus menghibur saya, mengatakan let it be that. Jangan bantah, diam. Yang saya tahu adikku itu pernah bersaksi di gereja waktu malam tahun baru. Biasanya gereja itu memberikan waktu untuk satu persatu orang maju ke depan bersaksi. Dan adikku waktu Desember 31 itu dia bersaksi bahwa sebelum dia meninggal tentu ya, bahwa dia sering ambil uang mama. Tapi dia sekarang nggak mau, dia berubah katanya. Ya, nah ini membuat saya terhibur. Saya tahu dia mati di dalam Tuhan. Dia meninggal sudah percaya Tuhan. Belum sempat dibaptis. Dan mama saya menemukan diary-nya, buku catatan hariannya, menulis bahwa dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Dia tidak mau mencuri. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang jahat. Saya teringat satu lagu, Aku Berubah. Aku berubah, aku berubah, waktu kita menyerahkan hati kita serahkan kepada Tuhan. Yes, Lord, I want to be perfect. I confess my sin. Saya mengaku dosa saya mengaku orang yang berdosa, saya mengaku saya orang yang jahat. Waktu aku berubah, itulah saatnya Tuhan memulihkan hatiku, memulihkan jiwaku, dan saya mulai hidup sebagai manusia baru, dan saya harus berpikiran Kristus, ya. The mind of Christ, mindset of Christ, ya. Bagaimana saya tahu pikiran Kristus? Bagaimana saya bisa sama dengan apa yang Tuhan pikirkan? Yaitu firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita yang kita harus terus baca. Kita bertumbuh. Ada teman saya, Ibu Pendeta Indiana, dia mendirikan Oma Opa baca Alkitab. Dia mendirikan di Zoom ini, di masa COVID ini, ABA, anak baca Alkitab. Ya, jadi tiap hari acara membaca Alkitab bersama melalui Zoom ini sudah berjalan mungkin 2 bulanan ya, atau lebih yang anak ya. Dari Nias juga ada peserta anak baca Alkitab, kemudian di Jawa, Bali, dan sampai Papua. Nah, jadi saya melihat bahwa Roh Tuhan bekerja melalui anak-anaknya supaya mempunyai
mempunyai inovasi baru. Ya, anak Tuhan jangan mau enak saja. Anak Tuhan jangan cuma tahu dapat persembahan amplop, tetapi kita harus mempunyai pikiran yang optimis, positive thinking. Joshua dan Caleb, dia sangat optimis waktu dia melihat tanah perjanjian. Ya, harus kreatif. Hamba-hamba Tuhan di desa-desa, kreatiflah, inovatiflah, sehingga kita bisa hidup di zaman COVID ini. Bukan orang kota saja yang mempunyai kemakmuran terus ya, bukan orang kota saja atau bos-bos yang punya perusahaan yang survive, tetapi kita harus tangguh, kita harus tabah, kita harus kuat di dalam firman nomor 1. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, Tuhan mengatakan, never stop hope God. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Orang Kristen mesti punya pengharapan. Di dalam pengharapan kita berharap hal yang positif. Di dalam pengharapan kita mendapatkan penghiburan. Di dalam pengharapan kita bisa maju, kita bisa menang. Saya ingat ada satu lagu di dalam Mandarin namanya Yeti Tehua. Yeti Tehua itu bunga bakung di padang ya, diambil dari ayat-ayat Alkitab juga. Bahwa bunga di padang tidak tetapi dia tetap mekar. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan di masa pandemi. Apakah Tuhan masih memelihara anak-anaknya di dalam masa pandemi? Kalau gereja tidak ada jemaat, tidak ada kebaktian lagi, ibadah tidak ada, persembahan tidak ada, apakah hamba-hamba Tuhan masih bertahan di dalam imannya? Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita mempunyai mindset of Christ. Kita harus percaya, itulah modal kita yang utama di dalam menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu, kita janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi kita. Ya, kita jangan nyerempet-nyerempet juga berbuat dosa, meskipun kita sudah manusia baru katanya, membuang dosa. Tetapi mau coba-coba nyerempet-nyerempet. Ya, saya teringat ada orang yang hari Minggu diajak pergi mancing. Dia mancing, kemudian dia digigit sama ikan yang berduri. Di atasnya itu sangat tajam durinya, sehingga ikan itu beracun sekali. Dia dibawa ke rumah sakit, dan dia menderita sekali. Dia menderita di dalam sakitnya. Biasanya orang yang sakit pasti cari Tuhan ya. Kemudian di dalam sakitnya itu dia teringat, hari ini hari Minggu. Saya seharusnya pagi-pagi tidak pergi wisata, tidak pergi mancing. Kemudian dia tahu dia salah. Dia bertobat. Dia bertobat, dia berdoa pada Tuhan dan dia sembuh. Tetapi ada pasangan muda-mudi di gereja saya yang wanita ya, adalah pemain piano di gereja. Hari Minggu itu mereka pergi ke Ancol jalan-jalan. Dan terjadilah musibah yang ceweknya terpleset dan menginjak pusaran air, di mana ada pusaran air yang bisa menyedot ke bawah.
akhirnya meninggal. Nah, kalau yang tadi pergi mancing, dia dikasih Tuhan kesempatan untuk berubah, bertobat. Tetapi yang satu ini, dia meninggal. Ya, itulah kasih Tuhan kepada kita. Kita sangat bersyukur bahwa banyak orang yang sudah meninggal di masa pandemi ini, tetapi kita diberikan kesehatan sampai hari ini, itu adalah anugerah yang besar. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jikalau kamu sudah menjadi anakku, hiduplah kudus, jangan nyerempet, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus didukakan, apakah akibatnya? Kalau kita sudah tahu hal ini saya tidak boleh, tetapi masih coba-coba. Umpama bohong itu cuma urusan kecil, mulut doang ngomong, lidah doang ngomong. Mau bilang ya, kemudian rubah sedikit menjadi tidak. Bukankah itu hal yang sangat kecil? Tetapi Tuhan tidak berkenan kita anak Tuhan berbohong. Kalau kita berkali-kali menyerempet, membuat dosa, pasti roh yang di dalam kita, dia berduka. Apa jadinya? Kalau kita mempunyai Roh Kudus tetapi tidak bekerja lagi. Tidak bekerja, dia tidak menasehatkan kita. Roh Kudus tidak mengajar, tidak menghibur kita, diantepin kamu mau salah, kamu mau rusak kelakuanmu, dibiarin. Apa jadinya? Kalau Sakius, dia menyesal, tetapi dia bertobat. Dia tahu dia salah, memeras orang, dia pemungut pajak. Dia menyesal dan dia mengatakan, saya akan kembalikan uang orang-orang itu yang kuperas berapa kali lipat ya. Ada satu perubahan hidup. Tetapi ada karena uang, dia menjual Yesus. Dia nyesel sih, dilemparnya uang yang 30 keping itu. Sayangnya, dia tidak kembali kepada Kristus. Dia tidak kembali kepada salib. Itulah Yudas. Maka di bulan Paskah ini, kita harus bersungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Berubahlah, 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 karena Tuhan memberi kita upah. Tuhan pasti memberi kita upah, memberi kita mahkota. Tuhan pasti membawa kita masuk ke Yerusalem baru bersama Dia. Orang yang berlari-lari, yang menyelesaikan pertandingan, mendapatkan satu reward, mendapatkan satu hadiah. Marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah daripada Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Amin. Saya tutup di dalam doa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dengar dari firman-Mu ini, kami simpan di hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Biarlah kami yang sudah menjadi manusia baru tidak akan berbalik kepada dosa. Dosa sekecil apapun adalah dosa. Biarlah hidup kami senantiasa berbuah lebat, berbuah yang manis. Biarlah hidup kami juga tidak mendukakan Roh Kudus. Biarlah kami senantiasa boleh dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, terima kasih untuk tambahnya. Ibu Jadi yang sudah memberkati. Suaranya kurang jelas, Pendeta. Pak Pendeta Kurniawan. Ya, memang kita harus mengerti akan arti salib ya. Karena ada sebuah lagu yang mengatakan karena salibmu ku hidup, salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Itu satu mujizat tuh kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kehidupan anaknya. Sebab itu arti dari makna salib itu ya, kita harus benar-benar mengerti apa yang sudah Tuhan lakukan ya. Bahkan dia menebus kita ketika kita masih berdiri ya. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita jadi pernah menolak panggilan Tuhan. Kita harus terus eksis di dalam firman Tuhan. Seperti yang kita lihat Tuhan Yesus, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, luar biasa ya. Tapi belum kembali. Oleh sebab itu kalau kita pilihan Tuhan, kita harus melakukan apa yang menjadi, yaitu seperti saya sendiri ya, saya kepada Tuhan karena dia begitu luar biasa, saya dipilih, diciptakan cipta baru ya. Saya harus melakukan apa yang menjadi bagian saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita, karena waktu hidup manusia ini sempit. Kita nggak bisa tahu kehidupan setiap manusia diberi waktu sampai kapan kita bisa hidup. Tapi kalau kita bisa melakukan yang menjadi bagian kita, seturut dengan apa yang Tuhan mau, itu sangat luar biasa. Ya. Tadi Bu Jeti katakan ada point reward. Ya. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah yang mempersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita dapat melakukan yang baik. Karena dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Ya. Harus lakukan hidup di dalam Tuhan itu sangat indah. Ya. Kalau kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman-Nya ya. Kita terus berjalan di dalam kebenaran. Memang itu tidak mudah. Seperti saya ya, saya dulu orang siapa sih saya? Saya dulu orang yang berdosa, saya dulu orang yang tidak kenal apapun. Tetapi ketika saya dipilih oleh Tuhan, saya harus melakukan bagian saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Kita lakukan apa yang menjadi amanat agung. Kita lakukan apa yang Tuhan lakukan, pengorbanan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Lakukan itu terus. Amin. Ya. Terus sampai bagian apa? Sampai bagian terakhir hidup kita. Tetap setia, tetap taat, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Seturut dengan apa yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Amin. Ya, tadi pagi saya diberkati sekali ya dengan kesaksian Pendeta Dodi Menat ya. Dodi Menat. Ya, nanti kita undang kembali ya. Kesaksian itu bagus sekali. Anaknya bagaimana Tuhan bisa ubahkan yang rasanya dia tidak percaya. Bahkan dia kaget dengan pengakuan anaknya. Ya, saya ada rekam itu. Nanti saya bagikan ya di family ya. Nanti juga saya akan undang supaya dia bisa menjadi berkat juga buat kita semua. Kita ini harus benar-benar menyelamatkan Yerusalem kita dulu. Baru kita
Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bu Jeti Jocelyn yang sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus keluarga Bu Jeti bersama suami, ya, bersama anak mantu cucunya. Dan selalu diberi kesehatan yang sempurna, juga pelayanannya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Derison sebelum doa syafaat, Ibu Adeline, dan bincang-bincang oleh Messi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita akan berdoa, doa syafaat, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, orang pun tanya Yesus, apa yang harus mari datanglah. Datang Yesus, ya ikut sujud di altarnya. Hidupku anugerahnya, ya ampuniku, ya bebaskanku. Hidupku baharui hatiku, sesuatu terjadi di altarnya. Saat hati terasa berat, saat hati terasa berat, orang pun tanya Yesus, apa yang harus
Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus lewat firman-Mu pada sore hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan itu boleh masuk ke dalam hati kami yang paling dalam Bapa. Dan Tuhan tilik hati kami Bapa. Sesuai dengan pujian tadi. Sujud di altarnya. Ketika kami mendapatkan urapan yang daripada Tuhan Yesus. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan. Engkau mengubahkan hati kami Bapa. Untuk kami terus mengandalkan akan kuasa firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman yang barusan kami dengar melalui hamba-Mu Ibu Evangelis Jeti Tuhan, itu boleh terus menguatkan iman percaya kami bahwa melalui hari lepas hari kami tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu menuntun kami. Ada Yesus yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang luar biasa. Allah yang tidak bisa kami pikirkan dengan akal pikir kami. Tetapi Engkau Yesus yang selalu menjaga, mengangkat kami, menopang kami. Karena kami anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan memberkati untuk hamba-Mu Ibu Evangelis Jeti Tuhan. Engkau berkati di masa tuanya Tuhan, terus pakai dia lebih luar biasa Bapak. Kerinduan dia supaya setiap orang mendengarkan firman. Biar Engkau memberkati pelayanan Ibu Jeti ini Tuhan, sehingga itu tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan akan berkati berkali lipat ganda dengan umur yang sehat, dengan tubuh yang sehat, umur panjang Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan tercurah penuh atas Ibu Jeti sekeluarga Bapak. Apapun yang menjadi keluhan, kerinduan, bahkan pergumulan dari keluarga hamba-Mu ini Tuhan, Engkau Yesus yang terus akan memberkatinya. Engkau Yesus yang akan terus memberikan jalan keluar. Engkau Yesus yang akan selalu menolong Ibu Jeti Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman yang boleh memberkati setiap kami yang mendengar, dan terlebih setiap kami yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati untuk setiap anggota Cool Family Ministry di tempat ini Tuhan, di ibadah Zoom ini Bapak. Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati tiap-tiap keluarga yang ada di Cool ini Bapak. Kami yang ada di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Yang ada di Perancis Tuhan, di negara luar dan sekitarnya. Tuhan memberkati kami. Bahkan yang ada di Sulawesi, di Pulau Kalimantan juga Tuhan memberkati. Di Pulau Papua juga Tuhan memberkati. Setiap kami yang taat dan takut akan Tuhan dalam ibadah kul ini yang aktif, Tuhan memberkati kami Bapak. Ketika kami memberikan hati kami, ketika kami memberikan waktu kami, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adakan kul ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, untuk kami bersatu hati, kami saling mendukung, kami saling menjaga, bahkan kami boleh saling memberkati satu sama lain Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berkati Zoom Family Ministry New ini Tuhan, semakin hari boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ketika kami bersekutu, kami bergandengan tangan, memuji Engkau, memuliakan Engkau lewat pujian, lewat firman, lewat kami duduk diam, rukun dengan damai. Tuhan memberkati kami dari ujung sampai ke telapak kaki, ujung kepala sampai ke telapak kaki. Bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Zoom Family Ministry ini kami percaya boleh memberkati banyak jiwa, boleh menyembuhkan di antara kami yang sakit, boleh melepaskan di antara kami yang ada terbelenggu dalam dosa, dalam kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak berkat yang boleh Tuhan nyatakan di Cool Zoom Family Ministry New ini Bapak. Terima kasih Bapak. Memberkati untuk gembala sidang di Cool ini Tuhan, Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Hendra Winata, Tuhan terus Engkau memberkati di masa tua mereka sampai putih rambut mereka. Tuhan yang jaga mereka. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan para gembala-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau Yesus yang akan menolong mereka pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati sehingga gembala sidang di tempat ini Pak Pendeta Komingguan dan Pak Hendra Winata Tuhan boleh terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, di mana firman dibuka, di mana firman dibagikan.
nama Tuhan diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan. Sehingga banyak jiwa yang boleh kami tuai. Karena kami tahu Engkau adakan pendeta-pendeta di Zoom ibadah ini Tuhan. Untuk menuai banyak tuayan yang sudah siap menguning dan siap dipanen. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Engkau memberkati keluarga gembala di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pulihkan bangsa ini Bapa. Engkau memberkati Pak Pendeta, Pak Presiden Jokowi Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa ini. Bersama dengan menteri-menteri, anggota DPR, bahkan wakil presidennya juga Tuhan memberkati Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus semakin hari Engkau memberkati bangsa dan negara ini untuk menjadi bangsa yang merdeka. Hidup dengan roh taat, setia, dan takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, inilah kami Tuhan, melanjutkan acara kami selanjutnya untuk kami bincang-bincang, bahkan sharing Tuhan. Engkau memberkati terus kami, jaga hati kami Bapak, jaga mulut, lidah, bibir kami, sehingga semakin hari Tuhan berkati kami, semakin indah di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang sempurna, yang sudah memberkati Tuhan di dalam ibadah kul pada malam hari ini. Kami percaya ketika kami selesai ibadah ini, kami pulang tidak seperti kami datang. Sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami, akan kami bawa ke tengah rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan doa berkat oleh hamba-Nya. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan kami, damai sejahtera, sukacitamu kau limpahkan kepada kami semua Bapak Ibu yang hadir. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak Ibu, dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya tangan Tuhan juga menyertai kami Tuhan, kemanapun kami pergi, perlindungan-Mu yang selalu sempurna. Dan juga kami percaya pelayanan kami juga, kiranya Kau terus Tuhan, sertai kami sehingga kami boleh tetap kuat, tetap eksis di dalam melayani Engkau Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang setia dan taat dan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Bu Messi. Ya, puji Tuhan. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Bu Messi. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Jeti yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Doa kami biar Tuhan pakai Ibu lebih hari lebih heran, dan melalui kehidupan Ibu banyak jiwa dimenangkan. Amin. Juga suami, anak-anak, cucu, mantu dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bu Jeti. Tuhan Yesus. Tuhan sama-sama. Ya, puji Tuhan. Saya akan beri kesempatan bagi siapa yang mau sharing firman Tuhan atau bertanya tentang firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Jeti. Saya beri kesempatan dulu yang pertama untuk Pak Eli yang jauh sekali di Nias. Pak Eli Patigia. Pati, silakan yang di Nias ya? Ya, Eli Patigia dari Nias. Silakan Pak. Tuhan, terima kasih Bu Sila ya. Ya Pak. Terima kasih banyak firman Tuhan Bu Jeti yang sangat memberkati sore hari ini. Ini sudah sangat jelas, mungkin tidak ada pertanyaan saya. Ada hal yang menarik tadi saya tangkap juga Ibu Jeti sampaikan.
bahwa dimanapun kita ada, baik di kota maupun di desa, itu Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kita harus semangat. Bukan hanya orang kota yang diberkati, orang desa juga diberkati. Saya aminkan itu, Ibu Jeti. Jadi